Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu jamaah Masjid Paripurna Darul Aman, kita bersyukur pada Allah SWT pada maghrib ini kita dapat hadir dalam rangka untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kemudian program kita yang kedua yaitu mengisi kajian yang harusnya memang Ustadz Mahfuz disebabkan beliau tidak berhalangan hadir, maka kami tadi duduk sama Ustadz Yasri, siapa yang naik di antara kita, kan gitu. Kata saya Ustadz Yasri lah, kata Ustadz Yasri segan saya Ustadz aja lah. Jadi ini sebenarnya Bapak Ibu kenapa saya hadir duduk menggantikan saja sifatnya. Maka dari itu kita bersyukur pada Allah SWT dengan nikmat yang Ia berikan. Allah itu kan ada memberikan dua, yang pertama rahmat, yang kedua nikmat. Rahmat itu secara umum diberikannya kepada siapa saja, tapi kadang-kadang tidak dinikmati, kan itu ya. Tapi yang tertinggi itu nikmat. Kita diberikan kesehatan, sehat itu kita nikmati. Bagaimana menikmati sehat? Pandailah kita bagaimana caranya. Maka dari itu nikmat yang tertinggi diberikan Allah itu apabila sudah kita rasakan, kita nikmati. Bagaimana enaknya makan, bagaimana enaknya tidur, bagaimana enaknya istirahat, bagaimana nikmatnya beribadah. Jadi kalau sudah sampai kepada nikmat, apalagi itu nikmat beribadah, maka inilah nikmat yang tertinggi. Kita nyaman beribadah, ada merasakan kenikmatan. Jangan sampai-sampai kita apabila beribadah itu kita gelisah, kita tidak menikmati. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau sudah nikmat ini kita dapatkan, maka Allah berjanji, wa in ta'uddu nikmatallahi la tahsuha. Ya kan? Maka apabila nikmat itu kamu rasakan, maka apabila nikmat itu kamu mendapatkan, kemudian maka insya Allah akan aku tambah kata Allah. Maka inilah kenikmatan ini kita buat dalam kehidupan kita. Jadi kenapa orang tidak menikmati ibadah ke masjid? Kenapa orang kurang dalam ibadah ke masjid? Karena dia tidak menikmati. Kalau kita umpamanya ke masjid itu umpamanya tidak menikmati, maka kadang-kadang kita malas ke masjid. Ya kan? Ya Bu ya. Kenapa kita ke masjid tidak menikmati? Maka dari itu bagaimana kenikmatan di masjid ini kita buat. Yang kita buat itu bukan dengan orang lain. Kenikmatan itu ada pada diri kita. Nah itu. Kan kadang-kadang orang menikmati di masjid itu apabila AC-nya dingin. Kan gitu. Yang kedua, orang ke masjid itu umpamanya menikmati apabila umpamanya disajikan makanan. Bukan itu. Tetapi kenikmatan itu yang pertama, kita ambil hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang berjalan dari rumahnya menuju masjid, setiap langkah kaki kanannya Allah berikan pahala, setiap langkah kaki kirinya Allah ampunkan dosa. Yang mengamalkan ini saya tengok Pak John. Dia tak ada naik kendaraan dari rumah kemari. Iya kan? RT 3 mengamalkan ini, RT 2 mengamalkan ini, RT 1
Saya tengok baru satu orang amalkan itu. Coba kita lihat hadis ini. Kan gitu kan? Setiap kaki langkah kanan kita yang kita langkahkan, Allah berikan pahala. Nah ini. Kemudian setiap langkah kaki kiri kita ayunkan, Allah ampunkan dosa. Maka kalau orang jauh rumahnya dari masjid, dia ke masjid tambah banyak pahalanya. Kan gitu kan? Tambah banyak pahalanya. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang kedua, setelah Allah ampunkan dosa kita, ya, Allah berikan pahala yang sebanyak-banyaknya. Setiap yang kita lewati, apakah itu makhluk Allah dalam bentuk tidak umpamanya seperti kita, katakanlah pohon-pohonan, katakanlah daun-daunan, katakan umpamanya batu-batuan, semuanya itu dua. Yang pertama mendoakan kita, yang kedua dia bertasbih kepada Allah untuk kita. Jadi berapa banyak yang kita lihat, kita lewati pohon-pohon, Masya Allah, mendoakan dia, ya Allah selamatkan Pak John, selamatkan Ustaz Hamid, kata pohon-pohon itu. Nah ini. Jadi inilah kenapa kita rajin ke masjid tadi. Salah satunya adalah ketidaktahuan kita. Kemudian kalau kita rajin itu, salah satunya adalah mendapatkan itu. Nah, ada dua kita dapatkan. Langkah kaki kita Allah berikan pahala, kemudian kaki kiri kita Allah ampunkan dosa. Sebaiknya kata Rasulullah, kalau kamu pergi ke masjid dan pulangnya, bedakan jalan lain. Nah, kalau Pak John muter tuh, datang dari sini, pulang dari belakang. Nah, kalau RT 1, kalau RT 2 datang dari sini, pulang lewat sana dengan Pak Ahmadi, Pak Sultan. Nah, itu. Supaya apa? Banyak menjadi syahadah, menjadi saksi bahwa kita itu dijadikan sebagai orang bagi orang bertakwa. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini yang kita tanamkan. Kenapa kita ke rumah Allah itu, ya, kita mendapatkan pahala, kaki kanan kita langkahkan mendapatkan pahala, kaki kiri kita diampunkan dosa. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, semua pohon-pohonan, semua batu-batu, semua yang kita lewati, mereka mendoakan kita, mereka itu bertasbih untuk kita. Kan luar biasa itu Pak. Jadi inilah kita ke masjid. Dulu ada namanya yang sangat tua, dia minta dispensasi agar tidak ke masjid. Namanya Ummu Maktum. Ummu Maktum itu dua tua. Di antara kita ini mungkin nggak ada ya. Sudahlah Ummu Maktum itu tua, yang kedua dia buta. Setiap kadang-kadang dia ke masjid itu terlanggarnya pohon kurma. Karena Madinah itu dulu tidak seperti yang sekarang. Banyak bangun-bangunan. Dulu hanya hamparan, dikelilingi aja pohon-pohon kurma. Ummu Maktum menyampaikan kepada Rasul, ya Rasulullah, saya ini sudah tua. Dan saya buta ya Rasulullah. Boleh tidak saya tak ke masjid, salat berjamaah? Apa kata Rasulullah? Bilal mengumandangkan azan, apakah engkau dengar? Wahai Ummu Maktum, saya dengar ya Rasulullah. Kalau begitu, solatlah berjamaah ke masjid. Nah, maka dari itu, ada masjid itu dikuranginya mic-nya Pak. Mic-nya di dalam saja, supaya jamaah jangan banyak mendengarkan azan, jangan jauh azannya. Karena ada itu masjid Pak. Nah, kalau kita tidak, kita naikkan. Kita naikkan corong di sebelah arah ke RT 3 itu 2. RT 2, 2. RT 1, 4. RT 1, 4 tuh Pak. Satu arah ke sana, satu arah ke sana. Supaya nampak hadis ini menggambarkan bahwa jamaah kita mendengarkan azan. Gitu. Tanya dulu Pak Epi, kedengaran azan ke rumah Bapak? Berarti Bapak ke masjid. Kan gitu. Jadi kata Rasulullah, wahai Ummu Maktum, Bilal mengumandangkan azan, apa engkau dengar?
Kata Ummu Maktum, saya dengar, walaupun kamu sudah tua renta, walaupun kamu sudah umpamanya buta, kalau kau dengar azan, usahakan sholatnya di masjid. Jadi kalau kita apa alasannya? Tidak ada kan? Kan tak ada alasannya. Jadi maka dari itu sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, bagaimana kita sholat itu bisa maksimalkan, sebaiknya sholat itu berjamaahnya di masjid. Karena kata Rasulullah dalam Al-Quran juga disampaikan, al-masjidu ussisu alat taqwa, masjid itu dibangun orang-orang yang bertakwa. Kalau kita ke masjid, kita meninggal di masjid, kita dari masjid, maka kita itu orang-orang yang bertakwa. Bertakwa inilah jabatan yang tertinggi. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang bertakwa. Tidak profesor, Bapak, tak doktor, ya, tidak banyak gelarnya dan pangkatnya. Cukup kita bertakwa kepada Allah. Bagaimana mendapatkan takwa? Di antaranya sholat ke masjid. Itu aja, Pak. Apalagi kita ini sudah berumur 60-an. 60-an ini sudah, apa namanya itu? Menunggu antrian kan? Sudah menunggu antrian. Nah ini. Maka dari itu, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita usahakan sholatnya ke masjid, karena kita di masjid itu digolongkan orang-orang yang bertakwa. Maka dari itu kita jaga jugalah adab-adab di masjid. Ya Pak ya. Apa adab di masjid? Adab di masjid itu yang pertama, sebelum masuk masjid hendaklah kita berwudu. Itu pertama. Yang kedua, kalau bisa masuk masjid itu baca doa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kan ada situ kita buat. Tapi imam doa keluar masjid tak ada nampaknya. Ada. Doa masuk aja, doa keluar. Jadi yang ketiga, setelah kita masuk ke masjid, usahakan salatnya salat tahiyatul masjid. Usalli sunnat tahiyatul masjid raka'ataini lillahi ta'ala. Kalau tidak sempat sholat tahiyatul masjid, karena ada dua hukum, umpama ya, kita terlambat datang sholat Jumat. Jadi bertanya, sholat tahiyatul masjid hukumnya sunat, mendengarkan khutbah Jumat hukumnya wajib. Maka kita sholat tahiyatul masjid atau mendengarkan khutbah? Jawabnya mendengarkan khutbah. Nah, itu. Maka apa yang kita buat? Oleh ulama mengatakan, begitu kita masuk masjid, kita duduk, kita baca salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Karena tadi dua bertentangan. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini duduk kita salat sunat tahiyatul masjid. Ini. Usolli sunat tahiyatul masjid. Sengaja aku salat sunat tahiyatul masjid, rakaataini 2 rakaat lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Setelah itu kita baru zikir. Apa itu zikir? Zikir itu adalah menyebut asma Allah. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, atau subhanallah, walhamdulillah, atau baca Quran. Silakan. Tidak ada kita dikatakan Rasul harus ini, tidak. Tapi salah satunya kita di masjid ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu saya sudah merancang sama Pak Fahmi, sama Pak Epi, sama kawan-kawan pengurus yang suka ngobrol di masjid ini. Kita siapkan tempat di sana, akan kita beri angkringan. Lampu sudah kita pasang Pak Ipi kan? Tempat sudah ada, tinggal beli angkringannya. Nah, di situ di MDA itu, kemudian di parkiran itu akan insya Allah nanti kita siapkan kopi gratis buat sendiri. Ada nanti air panas,
kemudian ada kopi, hendak merokok, bercerita-cerita di situlah. Kan itu. Maksudnya apa? Jangan terganggu orang di dalam ini. Ada yang baca Quran, ada yang berzikir, bercerita-ceritalah di sana. Gitu maksudnya. Nah, itu. Maksudnya itu. Karena kami tidak bisa melarang, tidak bisa mengumpamanya, tapi kalau ke sana sudah umpamanya kita buat di sana, tentu itu. Kalau kita bercerita, ceritalah di sana. Kan itu. Biarlah di dalam ini orang fokus siapa yang baca Quran, siapa yang zikir, ya, silakan ibu-ibu pun seperti itu. Itu. Nanti yang akan kita siapkan. Tinggal membeli saja angkringannya sudah ada. Itu. Tentu nanti siapa menjaga, ya. Kalau kopi sama tehnya nggak perlu dijaga, karena ambil sendiri. Tapi bagi ibu-ibu umpamanya yang ada nitip goreng, yang ada nitip umpamanya lepat pisang apa macam, itu kok itu dibayar. Itu dibayar. Tapi waktunya antara maghrib sama isya. Katakanlah jam 5 lah Pak Asrul kita mulai. Itu. Sudah kita siapkan lampunya, tempatnya sudah kita siapkan, tinggal mendatangkan angkringan itu aja. Nanti di situ kita siapkan nanti pemanasnya, ada air panas, ya. Di situ nanti ada kopi yang gratis, ada teh gratis. Itu kita buat. Itu kita siapkan. Itu. Jadi antara maghrib sama isya itu bisa di sana ngobrolnya, ceritanya. Kenapa? Ada air, ada minum. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka dari itu kita datang ke masjid ini, salah satunya tadi kita melaksanakan ibadah. Ibadah itu diantaranya adalah tadi kita melaksanakan sholat dan kita melaksanakan zikir kepada Allah dan tambah program-program lain. Jadi ibu-ibu yang Allah muliakan, bapak-bapak yang Allah muliakan, ini ya memotivasi kita agar kita sholatnya itu betul-betul ke masjid. Yang kemudian kalau kita membawa anak ke masjid, hendaklah anak itu kita ingatkan dari rumah. Itu. Kita ingatkan dari rumah. Masjid itu tempat ibadah. Anakku jangan lari-lari di masjid kalau waktu sholat. Jangan ribut di masjid kalau waktu sholat. Kalau usia umpamanya 6 tahun, udah bisa itu. Karena kata Rasulullah dalam hadisnya, muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'in. Suruh anak kamu sholat kalau umurnya 7 tahun. Artinya 7 tahun itu sudah berakal. Tapi kalau 5 tahun dibawa ke masjid lari-lari, memang belum bisa diingatkan. Itu. Disuruh itu umur 7 tahun. Kata Rasul gitu. Jadi kalau kita bawa umur anak kita 7 tahun ke masjid, sekarang SD itu ya, itu sudah bisa itu diingatkan. Maka dari itu orang tua mengambil 2 posisi di situ. Suruh anaknya di belakang antara laki-laki dan perempuan, atau ambil posisinya di pinggir. Di pinggir itu bagaimana? Kalau kita sebenarnya pinggir berarti pas pinggir tembok itu anak kita. Kita, kemudian anak kita sop terakhir. Kenapa? Agar dia ke masjid ini, bukan masjid ini dibuatnya tempat ribut dan tempat lari-lari. Saya tanya ibu-ibu, kalau anak-anak lari, ibu-ibu terganggu tidak di belakang? Ganggu kan? Kalau kami mungkin di belakang ini, di depan ini tak begitu kali lah merasakan itu. Tapi ibu-ibu pasti merasa kan? Jadi maka dari itu, ini kalau kita dalam hadis itu kita baca, muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'in. Suruh anak kamu itu sholat apabila umurnya sudah 7 tahun. Disuruh di sini kan ada 2 versi. Suruh di sini dalam artian bahwa bisa di rumah, kalau bisa kita latih dan sudah kita bawa ke masjid. Wadribuhum wa hum abna'u asrin. Kalau sudah 10 tahun, nggak perlu lagi disuruh sholat, diancam dia.
Kalau bahasa hadis itu, wadribuhum, pukul anak kamu, wahum abna'u ashrin. Pukul anak kamu kalau umpamanya dia tak sholat, umurnya sudah 10 tahun. Pukul di sini dalam artian bahwa berikan ketegasan. Nah, kalau saya buat gitu. Kamu kalau tak sholat, jajannya dikurangi. Kan bisa kan? Kan ada ancaman. Nah, jadi kalau saya dulu tandanya anak saya sholat atau tidak itu, saya suruh habis dia sholat itu dia salami saya. Akhirnya kan kita disalami dia kan ketahuan tangannya basah kan. Tahunnya ke pipinya basah. Kita umpamanya begitu. Setiap dia selesai sholat nanti dijumpai kita disalaminya, oh ya tangannya basah. Itu waktu dulu anak-anak saya waktu kecil. Nah, itu saya buat begitu. Dilatih dia. Dan artinya apa? Karena ini perintah Rasulullah. Wadribuhum wahum abna'u ashrin. Suruh dia sholat, berikan dia ketegasan kalau sudah umurnya 10. Kemudian wafarriqu fil madaji'i, pisahkan dengan tempat tidur ibunya dan ayahnya. Jadi kalau umur kita umpamanya anak kita sudah 10 tahun ke atas, usahakan dia sudah punya kamar sendiri. Itu. Jangan anak gadis kita masih tidur dengan kita. Ada anak gadis kita, Pak, masih tidur dengan kita? Bapak-bapak? Masih? Ibu-ibu, anak bujangnya umur tamat yang kelas 2 SMA masih tidur sama ibu? Nah, kan gitu. Kata Rasulullah, wa farriqu fil madaji'i, pisahkan tempat tidurnya. Itulah kalau kita bikin rumah, kamar itu ada 3. Kalau anak kita, kamar kita sendiri. Kalau ada anak kita perempuan, kamar perempuan. Kemudian kalau laki-laki, ada laki-laki. Kamar di rumah itu 3. Walaupun kecil-kecil, sekat-sekatnya. Jangan campur-campur. Nah, ini kata Rasul. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, apalagi kita merutinkan sholat berjamaah itu, kata Rasulullah sangat luar biasa fadilahnya. Apa fadilahnya? Siapa yang merutinkan sholat itu dengan berjamaah, Allah berikan la yusibuhu faqrun fid dunya. Tak pernah susah hidupnya Pak di dunia. Kalau kita rutinkan ya. Kita kan belum rutin nih berjamaah ini. Macam saya lah orang lapangan. Saya ini kan orang lapangan nih. Dulu saya waktu ngajar orang pondok. Setiap hari di pondok. Terjaga memang sholatnya. Mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya memang di situ. Selama 18 tahun. Tak bergerak-gerak. Kan gitu. Begitu sekarang, sudah jadi orang liar. Itu ke Bapak Ibu, kan saya ini kan nampak kadang ada di masjid, kadang tidak kan. Kenapa begitu Pak Kapalis? Di usia tua saya ini, saya jadi orang lapangan. Kadang ke Bengkinang, kadang ke Terantang, kadang ke Bengkalis, kadang ke mana? Kadang ke Talu, kadang-kadang ke Mekah. Nah, jadi inilah memang kadang dalam perjalanan ini memang susah kadang menjaga berjamaah. Susah menjaga berjamaah. Kenapa payah menjaga berjamaah itu? Karena di sini perlu ada ketetapan waktu. Ini yang kita jaga. Nah ini. Maka nanti kalau umpamanya hadis ini tidak betul masuk ke dalam hidup kita, umpamanya la yusibu faqrun fid dunya, orang yang menjaga sholat berjamaah itu tidak susah hidupnya di dunia, maka jangan kita salahkan yang lain-lain dulu Pak. Mungkin saya belum bisa menjaga sholat berjamaah ini. Pas itulah mungkin penyebabnya ekonomi saya susah. Kan gitu Pak ya? Ini yang kayak kita dulu tembaknya. Mungkin saya belum bisa menjaga sholat berjamaah ini dengan baik. Mungkin ini anak saya masih melawan dengan saya.
Kan gitu Pak ya. Mungkin saya belum dapat sholat berjamaah dengan baik. Itu selalu selang apa? Badan saya ini sakit tak berkepan itu juga. Kenapa? Ini kata Rasulullah, jaminan la yusibuhu faqrun fid dunya, orang yang menjaga solatnya berjamaah tak pernah susah hidup di dunia. Itulah kalau kita mempunyai bapak-bapak di rumah, bapak jadi imam, kemudian ada istri jadi makmum, atau ibu di rumah bersama anak, anak jadi imam, ibu jadi makmum. Begitulah, usahakan solat itu solatnya dengan berjamaah. Ini itu jaminan itu. La yusibuhu faqrun fid dunya, tak pernah susah hidupnya di dunia. Pokoknya enjoy aja, santai aja, kan itu. Kenapa? Ada yang dia jaga. Apa dia jaga? Dia jaga solat, dia jaga solat itu dengan berjamaah. Ini. Yang kedua kata Rasul lagi, orang yang berjamaah itu yu'ta kitabahu biyaminihi, yang dicatat amal ibadahnya yang baik-baik saja. Amal ibadah Pak yang baik-baik aja catat. Karena kenapa kita berudu jatuh semua dosa-dosa kecil. Udu aja kita Pak, jatuh segala dosa-dosa kecil. Dosa sudah tak ada, dicatat malaikat. Karena malaikat ini kan ada dua yang mengawal kita. Dalam hadis sampaikan mayal fizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang kamu lakukan, apa yang kamu buat dicatat malaikat. Siapa malaikat itu? Raqibun atidun. Raqib dan atid. Jadi kita ini tidak bisa bikin apa-apa. Semuanya dicatat Pak. Ya, dicatat Pak. Kapan catatan amal kita ditunjukkan? Catatan amal itu ditunjukkan nanti ketika kita menghadapi sakaratul maut. Itu yang pertama. Ya, jadi amal kita itu ketika kita menghadap sakaratul maut, itu gelisah kita melihat catatan amal tadi. Kecuali orang-orang mati syahid. Mati syahid mati tiba-tiba. Mati syahid mati tiba-tiba itu apa? Seperti ditabrak tronton, mati. Itu mati syahid. Iya Pak. Tapi jangan pula gara-gara itu nanti Bapak pulang dari pasar, Bapak tunggu pula pusuh itu, jangan. Jatuh umpamanya dari atas, pas dia kerja dari bangunan jatuh tiba-tiba meninggal, mati syahid. Tenggelam, mati syahid. Apalagi matinya waktu khutbah Jumat seperti Yahya Waloni, mati syahid. Mati tiba-tiba. Tapi kalau sempat dibawa ke rumah sakit seminggu, itu mati biasa tu Pak. Nah, tengok pula lagi segala macam, itu biasa tu. Mati syahid itu termasuk meninggalnya apabila hari dan atau malam Jumat. Jadi amal kita itu dicatat dua malaikat, mayal fizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang kamu lakukan dicatat malaikat, raqib dan atid. Itu kata Allah. Kapan dia store catatan itu? Bukan langsung di store. Catatan itu di store. Dia kalau umpamanya Jumat, Sabtu, Ahad, Senin di store. Itulah kenapa kita puasa hari Senin. Nah, kemudian Selasa, Rabu, hari Kamis di store. Jadi di store amal kita itu dua kali. Yang pertama hari Kamis, yang hari Senin, yang kedua hari Kamis. Maka dari itu bagi kita yang mampu, puasalah puasa Senin Kamis. Ibu ada puasa? Alhamdulillah. Apalagi macam ini tadi kan, udaranya enak. Nah, puasa kita Senin Kamis. Jadi ini di store di situ. Jadi apa yang ada kita lakukan itu dicatat Pak, tak terlepas dia. Mayal fizu min qaulil illa ladaihi raqibun atidun.
di malam yang gelap, kemudian di dalam kamar yang gelap, kemudian kita di situ tidak ada orang yang melihat, tapi kita di situ melakukan dosa, dicatat oleh malaikat raqibun atidun. Apa yang istimewanya di sini? Istimewanya bagi orang yang melaksanakan sholat berjamaah, ya, yu'ta kitabahu biyaminihi, dicatatnya yang baik-baik saja. Apa yang dicatat yang baik ini? Tadi malam kita sholat tahajud, kemudian sholat subuh, kemudian sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dengar ceramah, nonton apa itu tadi, apa nama itu? Nonton apa itu? TikTok atau YouTube itu. Kalau ada di situ mungkin selintas gitu. Kan ada selintas itu Pak apa ya kan? Pak Haji, Pak Edi kan? Selintas tapi kan tak serius sekali umpamanya. Selintas, dimaafkan Allah, tak dicatat Pak. Yang kedua, catatan itu dilengok lagi, dilihat lagi nanti di hadapan kita ketika yaumul hisab, ketika nanti hari berbangkit. Setelah nanti kita dunia ini kiamat, setelah kiamat dunia ini nanti maka bangkitlah semua manusia. Sejak meninggal dunia dari mulai Habil dan Qabil, Adam dan Hawa, sampailah manusia terakhir, berkumpul semua manusia, di situ dipanggil kita masing-masing sesuai dengan amalnya. Diperlihatkan Pak, diperlihatkanlah amal kita. Tapi Pak, karena kita berjamaah, ditengokkan yang baik-baik saja. Itu Pak istimewanya. Ditengokkan yang baik-baik saja. Ibadah kita semua ditengokkan. Kenakalan-kenakalan kita itu hapus semua. Kenapa? Kita melaksanakan sholat dengan sholat berjamaah. Luar biasa dahsyat sholat berjamaah. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, mengapa kita apalagi garansinya diberikan Allah melaksanakan sholat tadi? Diberikan Allah, yarfa'allahu ta'ala anhu azabal kubri. Kalau dia mati, tidak ada azab kubur. Coba. Di kubur itu lama Pak. Lama di kubur itu. Saya hidup secara hijriyahnya baru 61 tahun. Secara masehinya baru 59. Kira-kira kalau saya nanti meninggal, mana lama di dunia atau di akhirat? Lama. Rasulullah umurnya 63 tahun. Meninggal dari tahun ke-12 ya. Hijriyah, meninggal sampai sekarang 1447 Hijriyah. Berapa lama itu meninggal di alam? Artinya itulah dijelaskan Allah dalam Al-Quran, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia itu ya sementara, yang kekal itu akhirat. Sementara Pak dunia ini. Tak ada yang lama di dunia, nggak ada. Semuanya nanti sementara nih. Itulah kata orang ahli filosof di dunia ini. Sementara seperti ini, antara azan dan qomat saja. Begitulah cepatnya. Antara azan dan qomat berapa lah? Sebentar aja. Itulah dunia. Apalagi kita sebagai saksi dalam kehidupan. Atau kita, nenek moyang nenek kita, umpamanya ayah dari ayah kita kan dah meninggal dunia. Ayah kita pun dah meninggal dunia. Adatnya kepada siapa setelah itu? Pasti setelah itu kepada kita kan? Pasti kepada kita. Apa yang kita bawa? Tentu yang kita bawa adalah amal ibadah. Dunia ini tinggal Pak. Tak ada dunia ini. Tinggal. Nah itu. Kalau di dunia ini kita kejar, capek kita. Capek kita mengejar dunia ini. Tinggal semuanya. Tinggal. Maka dari itu
Yang ampuh itu sholatlah. Sholatnya berjamaah. Itulah kenapa kita ramaikan masjid. Kita buat masjid itu dengan nyaman. Inilah di dalam hadis dijelaskan, kalau kita jaga ibadah tadi sholat berjamaah itu, yarfa'ullahu ta'ala anhu azabal qabri, azab kubur itu Allah angkat. Wah itu. Karena kita nanti pasti masuk kubur. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada jamaah, ada sahabat Rasul yang bernama Sa'ban. Ada jamaah sahabat Rasul yang bernama Sa'ban. Sa'ban ini tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Sa'ban ini orang susah. Tapi dia tak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Apapun alasannya, dia tetap berjamaah di Masjid Nabawi. Itu Sa'ban. Tahu-tahu ada beberapa hari, Rasulullah tidak lagi melihat Sa'ban ini sholat berjamaah. Akhirnya ditanya Rasulullah kepada sahabat, Sa'ban mana? Kan itu. Karena Sa'ban itu rumahnya di Madinah, arah ke gunung. Ke gunung itu arahnya ke Jabal, arahnya ke Bukit Uhud. Mana Sa'ban? Ditanya Sa'ban, tak ada. Dicarilah oleh sahabat. Kata Rasulullah, cari Sa'ban di mana? Ternyata Sa'ban sudah meninggal dunia dan dikebumikan. Waktu itu istrinya mendengar ada ucapan Sa'ban. Yang ucapan Sa'ban sebelum meninggal itu tak dipahami oleh anak dan istrinya. Apa ucapannya diantaranya? Mengapa tidak lebih jauh? Mengapa tidak lebih jauh? Itu ucapannya. Mengapa tidak lebih jauh? Nah ini. Ternyata Rasulullah SAW menangkap hadis ini. Apa ini? Ucapan sahabat ini. Mendapatkan hidayah dari Allah. Kata Rasulullah, ucapan Sa'ban mengapa tidak lebih jauh itu, walaupun rumah Sa'ban jauh dari masjid, dia tetap ke masjid, karena pada saat itu dia merasakan sudah nikmatnya mendapatkan pahala sholat. Ya, dari jauh, dari pahala berangkat dari rumahnya ke masjid, sholat berjamaah. Dah dapat, Pak. Artinya sholat berjamaah ini belum kita mati dah datang dia membantu, Pak. Nah, ini sholat berjamaah. Maka dari itu dalam sholat berjamaah itu mana yang terbaik? Yang terbaiknya adalah sholatnya di safnya itu di saf yang pertama. Itu ambil saf pertama. Ambil saf pertama. Ibu-ibu ambil saf pertama bahagian di belakang. Ya, kalau ada hadis nanti ibu jumpai, sebaik-baik saf yang ibu-ibu itu adalah saf yang di paling belakang, bukan ibu-ibu di belakang sana, tidak, tapi di belakang saf laki-laki yang pertama. Karena ada orang menerjemahkan itu, sehingga payah ibu-ibu itu disuruh ke depan, ke depan. Oh, tidak, kata Rasul saf pertama. Akhirnya kapan selesainya urusan? Tapi kalau laki-laki, saf yang pertama yang terbaik. Maka carilah. Sehingga sahabat Rasulullah SAW, ya, berlomba-lomba mereka itu mengambil saf yang paling pertama. Nah ini. Tapi, ini. Kita ingat, ada saf-saf yang diprioritaskan. Saf mana itu Pak Ustadz? Saf yang di belakang imam, minimal 3 orang itu bisa dia menggantikan imam kalau imam sholatnya batal. Halo Bapak, kan karena ada semangat tuh. Imam di sini pas, ini imam empaunya, dia ambil sini. Yang 3 orang ini bagusnya adalah orang yang bisa menggantikan kalau imam sholatnya batal. Banyak itu imam sholatnya batal. Habis.
Oh. Ya. Jadi kalau imam sholatnya batal, umpamanya, apa kodenya Pak Ustaz? Kalau dia kodenya umpamanya membelakang, menghadap kepada jamaah, ditutupnya hidungnya, terdapat buang angin. Tahu tak Bapak kode itu? Itu kode imam kalau buang angin. Ditutupnya hidungnya, duduk saja dia. Jadi Bapak nanti, subhanallah, subhanallah, nggak usah. Karena sudah dikasih kode. Apa? Buang angin. Kemudian ada kode lagi. Dibukanya pintu, pergi dia ke dalam. Boleh enggak? Boleh, kena batal sholatnya. Itu kan sengaja dikasih pintu itu sebenarnya supaya imam, ya, sebagusnya memang di situ ada lagi tempat wudhu sebetulnya. Nah itu. Nah, imam tuh walaupun batal, masuk dia ke dalam, ambil wudhu, sholat dia sendiri. Atau mutar lagi dia dapat berjamaah. Bisa Pak, bisa. Apalagi kami tua nih imam. Begitu kita naik, bergerak urat pinggang. Tus, gitu dia. Bisa kan? Kalau Comyasi aman tuh, klepnya masih kuat. Masih bantok klepnya tuh. Kalau kita ini, Allah, bergerak pinggang. Urat bergerak, krek kata urat tuh. Masuk angin di situ. Begitu lurus, keluar dah. Maunya yang bisa ya. Yang bisa maksudnya di sini bukan orang bastu dia harus dia apa namanya? Yang kori harus dia umpamanya, tidak, yang bisa menggantikan imam. Nah, artinya di sini tuh ya kalau bisa pakaiannya agak bagus, agak ngerti-ngerti lah gitu. Itulah aku minta di sini di depan itu termasuk Pak Sunardi, Pak Ridwan, kalau bisa digeser lagi Pak Darwin. Nah, kadang-kadang tak mau pula mereka itu kan. Nah, itu saya kenapa ngambil situ. Mungkin Pak Edi lah masih masuk ke depan gitu kan. Mengapa? Agar nanti sholat jamaah itu tidak putus. Ini. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini kita ambil ya. Sholat itu kita ambil bagaimana kita melaksanakan sholat dengan sholat berjamaah. Yang kemudian kata Rasulullah yang keempat, yamurru siratal mustaqim kal buraq wa khilaq. Nanti ketika dia melewati siratal mustaqim, orang yang salat berjamaah tadi ini, cepatnya bagaikan sambaran kilat. Cepat Pak. Tak antri-antri dia. Tak lagi antri. Cepat dia langsung. Kita ini kan, apalagi kita orang Indonesia ini, antri tak siap kan. Antri di mall aja kadang-kadang kita, sedangkan ada 4-5 orang belanja, kita dah pindah ke kasir lain kan gitu. Tak siap kita antri. Apalagi ini dari umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad. Antri. Masya Allah. Solusi diberikan, ya, yamurru siratal mustaqim kal buraq wal khilaq. Dia nanti tidak antri di akhirat itu, laksanakan sholat dengan sholat berjamaah. Kan gitu. Kemudian yang terakhir kata Rasulullah, yadkhulul jannata bila hisabin wala azabin. Orang yang berjamaah sholatnya tidak dihitung lagi amal ibadahnya. Yadkhulul jannata bila hisabin, masuk surga, pilih tempat surga mana saja. Kan begitu.